Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kita, Duo Duo Hannover, Hannover. saya Zurahman Erlangga, dokter dan peneliti di bidang ginjal dan kanker. Saya Boy Nugraha, peneliti di bidang kesehatan. Ya. Ya, hari ini atau saat ini kita akan membahas satu topik yang masih sangat hangat, masih sering di berita juga nih Mas, Hmm. atau kebanyakan sih kakak saya sih nanya, ini obat ini masih bisa diminum nggak? Ini obat ini aman nggak buat ginjal? Betul sekali. Jadi beritanya sebagaimana kita sudah tahu, Eh, sejak beberapa minggu atau mungkin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya, ya. berita tentang tersebarnya ada obat-obatan terutama dalam sediaan berbentuk sirup dan akhirnya ada pengaruhnya ke gagal ginjal Ginjal, akut terutama gagal pada ginjal akut, anak-anak betul karena sekali. kebanyakan yang mengkonsumsi obat-obatan berupa sirup ini adalah anak-anak. Betul, Ya. betul sekali. Dan banyak juga korban jiwanya ya sekarang ini. Hmm. Terakhir itu sudah sampai seratusan kalau nggak masalah, nggak salah Mas. Banyak sekali yang dan kemungkinan jika masih berlanjut Wah, jumlah korbannya akan meningkat terus ya. betul Hmm. sekali. Nah, terkait hal ini sebetulnya mungkin ada baiknya juga orang-orang awam termasuk mungkin kita juga ya, tentu saya Hmm. belajar juga, kita lihat apa sih sebetulnya gejala dari gagal ginjal. Jadi ketika terjadi sesuatu yang mirip-mirip dengan ini, jadi masyarakat awam sudah aware, Hmm. sudah sadar apa yang harus dilakukan. Yuk Hmm. kita tanya aja nih, Zul ini cukup punya ilmu di bidang ini. Kira-kira apa sih gejala-gejala jika terjadi gagal ginjal akut ini? Baiklah Mas. Jadi tadi Mas sudah nyebutin ya sebetulnya gagal ginjal itu eh, kalau misalnya di bahasa Inggris kan dia sebutnya kidney injury. Jadi kidney injury itu bisa dibagi antara dua, artinya akut kidney injury dan chronic kidney injury. Atau yang disebut kalau dalam bahasa Indonesianya gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronik. Nah, kenapa disilang akut ataupun kronik itu ya berdasarkan biasanya mulai dari gejala dan waktunya juga. Jadi misalnya akut biasanya dia cepat berkembangnya dan kronik itu lambat dan dia biasanya mingguan atau bulanan juga. Nah, yang jadi fokus kita terkait dengan gagal ginjal yang saat kita akan bicarakan ini lebih banyaknya ke akut karena itu yang Hmm. terkait dengan yang penyebab kematian juga bagi eh, disebabkan dari obat-obatan itu ya, bukan obat-obatan sebetulnya karena ada Kandungan. kandungan etilen glikol. Hmm. Eh, Gimana sih simptomnya atau gejalanya ya? Ini lumayan panjang. Sebetulnya saya sendiri sebagai peneliti lebih banyaknya penelitian tentang ginjal, lebih banyak ke transplantasi ginjalnya, tapi nggak banyak ke gagal ginjalnya sendiri. Tadi jadi coba kita bahas sedikit Hmm. eh, apa sih yang bisa sebagai kita orang awam ataupun di rumah yang bisa menjadi, oh ada kemungkinan nih ke arah sana nih, apakah ini benar-benar tanda ginjal, gagal ginjal atau bukan gitu loh. Artinya istilahnya kita sebagai orang rumahan bisa alert lah gitu, nggak kelewatan. Jangan sampai sudah lewat gitu, minimal kita tahu lampu Betul, kuningnya dulu. begitu lampu kuningnya dulu atau jangan dulu lampu merahnya. Eh, Sebetulnya kalau misalnya ginjal itu menariknya gejalanya itu sangat apa ya, sangat logis atau bisa sangat beruntun sekali. Jadi kalau ngebicarain ginjal itu kan sebetulnya ginjal itu fungsinya untuk penyaringan. Artinya penyaringan ataupun eliminasi atau pengeluaran dari zat-zat toksik ataupun yang beracun, mulai dari misalnya tubuh kita melakukan metabolisme, itu kan dia juga menghasilkan zat buangan kayak urea, kayak kreatinin dan lain-lain. Itu banyak banget senyawa-senyawa yang sebetulnya dihilangkan dari tubuh karena misalnya ya terkandung banyak lumayan tinggi, itu bisa menyebabkan kerusakan juga ataupun Hmm. bisa menyebabkan penyakit dan lain-lain. Jadi fungsinya ginjal itu yaitu penyaringan sebetulnya. Ada nama organnya itu yang disebut dengan glomerulus. Jadi kayak istilahnya kalau misalnya teman-teman lihat di rumah kayak penyaring itulah Mas, kayak saringan itu. Nah, itu glomerulusnya yang bagian nyaring-nyaringnya seperti itu. Jadi ada darah masuk ke bagian glomerulus, kayak air yang masuk ke saringan, nanti Hmm. dari situ ada yang diteruskan, ada yang dibuang, Dibuang. kayak gitu. Nah, kalau misalnya gagal ginjal, kenapa? Apa muncul gejala yang pertama? Yang biasanya muncul gejala pertama adalah eh, berkemihnya yang berkurang, Hmm. atau bahkan sampai tidak berkemih. Jadi misalnya
dia tidak berkemih karena istilahnya kalau misalnya penyaringannya rusak gitu loh, jadi dia bisa berfungsi, nggak bisa menyaring, ya udah nggak ada yang bisa disaring dong, artinya Nggak ada tidak yang ada lewat yang ya. terekspresikan Hmm. gitu loh. Jadi itu istilah yang mungkin paling yang umumnya muncul pertama, Hmm. istilahnya mulai mulai berkemihnya jarang kayak gitu. Hmm. Lalu gejala apa lagi yang biasanya muncul? Jadi karena biasanya kan kalau misalnya ginjal nanti hasil akhirnya sebagai urin ya air seni gitu kan, artinya ada cairan juga yang keluar. Hmm. Nah, kalau misalnya ginjalnya tidak berfungsi ataupun penyaringannya tidak berfungsi, artinya air itu pun tidak bisa keluar Hmm. dari tubuh kita. Nah, air yang tidak bisa keluar itu nanti akan menyebabkan bengkak biasanya. Biasanya bengkaknya itu di mana? Apakah di sekitar kandung kemih atau di mana? Bisa juga sih, kadang-kadang juga Ah. misalnya ada juga yang menyebabkan, nanti kita bisa bicarain dulu lebih lanjut lagi ya, tapi Hmm. biasanya kalau bengkaknya itu di daerah-daerah yang istilahnya soft atau lembut seperti di bagian wajah. Malah ke bagian wajah Ya, ya. jadi wajah biasanya nanti bengkak kayak di sebelah sini atau Oh. bawah mata, Hmm. ataupun nanti ada di daerah tumit, Hmm. ataupun bukan telapak kaki, apa ya, yang di bagian atas kaki itu juga bisa terlihat bengkak kayak seperti Hmm. itu. Bengkak-bengkaknya itu bengkak biasa apa juga ada perubahan warna? Biasanya sih bengkak biasa, Mas. Jadi dia akan berat, dan kalau misalnya dipencet Sentuh. itu, disentuh itu akan masuk ke dalam Oh, juga. seperti balon yang isi air seperti itu. Betul Oke. sekali. Hmm. Ini menarik. Terus kira-kira ada gejala lainnya enggak? eh Hmm. ya masih ada gejala lainnya yang bisa kita lihat, karena misalnya dia masih berhubungan dengan cairan ya, yang tadi cairan tidak Hmm. keluar itu, karena dia cairannya tidak keluar biasanya dia akan terakumulasi. Nah, Hmm. jatuh lama-lama ke atas sampai akhirnya dia akan terakumulasi di daerah paru-paru dan jantung kita. Jadi istilahnya karena akumulasi cairan tersebut, karena tekanan cairan yang tinggi, bisa menyebabkan cairan itu akhirnya eh, merembas ke paru. Hmm. Nah, itu yang nanti bisa menyebabkan muncul gejala sesak nafas dan lain-lain. Mungkin kalau orang awam yang sering saya dengar ya, mereka suka bilangnya paru-parunya tenggelam. Ya, Itu bisa kan juga. bisa disebut Bisa, ya, orang awam bisa. biasanya nyebutnya Bisa seperti itu. juga seperti itu. Hmm. Dan juga muncul biasanya sudah mulai mual, mulai merasa kelelahan. Dan Hmm. karena kan tadi fungsi ginjal kan dia menyaring dan membuang ya cairan, Hmm. senyawa-senyawa aktif dari metabolisme. Hmm. Dan karena dia tidak bisa dibuang, biasanya nanti akan terakumulasi juga dalam tubuh dan bisa menyebabkan sudah mulai merasa apa ya, delirium tuh kayak pusing, bukan pusing sebetulnya, jadi merasa kok pandangannya udah apa, kalau misalnya diajak ngobrol nggak nyambung, Kurang ini fokus gitu kurang ya. fokus Hmm. dan lain-lain, tapi bukan karena kurang minum ya atau kurang fokus biasa, ada tahapannya sampai akhirnya kayak gitu tuh, Hmm. itu juga bisa menyebabkan sampai sejauh itu. Tapi sepertinya orang-orang awam sekarang sudah mengerti juga delirium karena setelah COVID ini banyak sekali Oh gitu ya. gejala-gejalanya. Salah Oh. satunya kan delirium. Nah, mungkin mereka Oh juga ya. sudah teredukasi minimal dan Nah, mudah-mudahan masih ingat gitu. Ya. apa dari itu, Delirium. artinya kehilangan kesadaran sih biasanya, Hmm. jadi dia tidak ini lagi gitu. Oke, ini makin menarik nih. Tapi kalau dibahas lebih lanjut akan lebih berat lagi nggak nih? Tapi saya Dibalik yakin Zul ini dia bisa memberikan penjelasan yang pas untuk orang awam. maklum saya punya 3 kakak dan punya 17 keponakan, jadi hampir misalnya itu teleponnya adalah aduh demam. Ini obat ini batuknya bisa nggak nih dipakai? Aduh, gitu deh Mas. Oke. Ada gitu deh Nah, Kang. itu kan gejala-gejala yang umum ya, yang kita bisa Hmm, kita lihat bahkan dirasakan juga oleh si penderita dan hmm, orang-orang sekitarnya atau keluarga juga bisa aware. iya, Oh, misalkan terjadi sudah pembengkakan dan betul. lain-lain. Nah, ini kira-kira jaraknya sendiri dari setelah minum yang mengandung etilen glikol ini Hmm, sampai dengan munculnya gejala-gejala ini berapa hmm. lama sih biasanya? Itu nggak bisa kita tentukan sebetulnya ya, Ah. atau belum ada apa sih studi yang menunjukkan berapa lama akhirnya sampai ethylene Mm-mm. glycol, dan itu juga nanti melihatnya berapa dosis yang diminum atau berapa damage atau kerusakan yang terjadi pada ginjalnya Ginjalnya tersebut, tersebut. karena sayang sekali ginjal kita itu ya beda dengan organ yang lain ya, karena ginjal kita itu nggak punya
antara nggak punya atau sangat terbatas kemampuan untuk pemulihan. Hmm. Jadi ketika dia sudah rusak, itu tuh sulit untuk mengalami pemulihan lagi. Hmm. Walaupun dalam kasus ini gagal ginjal akut, nanti dia ada bisa pemulihan, tetapi ada tetap beberapa bagian Bagian yang yang itu akan rusak, yang tetap akan rusak seperti itu. jadi misalkan sudah ada gejala-gejala yang tadi terlihat, Hmm. lebih baik langsung dibawa ke Betul, dokter ke gitu ya. dokter Ah, atau ke rumah sakit saja untuk oke, melakukan pemeriksaan lebih lanjut. lanjut. Karena memang gejala-gejala yang tadi kita diskusikan ya, sebetulnya teman-teman juga itu bisa jadi juga gejala-gejala umum yang buat Penyakit penyakit lain. lain. Ah, Betul. Jadi nggak bisa langsung kita melihat bahwa oh udah nggak berkemih, ada bengkak, ini gagal ginjal. Jadi mesti ada pemeriksaan lebih lebih lanjut lanjut dari lagi. dokter ataupun Hmm. petugas kesehatan Tapi lainnya. nih, misalkan si penderitanya ini jauh Hmm. dari rumah sakit, atau misalkan kejadiannya sudah malam, ada Hmm. nggak sih pertolongan pertama yang harus dilakukan oleh si penderita atau keluarga jika hal itu sudah terjadi? Susah banget ini, kan pasti ada rasa nyeri juga gitu ya. Hmm, Ada nggak? itu agak susah sebetulnya, Mas. Karena Hmm. dalam kondisi ini konteksnya adalah em, harusnya langsung ke UGD sih ya. Walaupun misalnya Ah, kayak gitu, apa yang harus dilakukan dalam kondisi karena istilahnya gini, salah sa- salah satu cara pembuangan istilahnya zat-zat sampah dalam tubuh hmm, kita ini, selain itu kan dia bisa juga zat pembuangan itu bisa melakukan dari feses, artinya hmm, dari pencernaan lain ah, ya, itu juga ada salah satu pencernaan. Tapi nanti dibagi dua, mana yang mayoritasnya kayak hmm, urin, krea dan ya, ini biasanya lebih banyaknya ke ginjal. berkemih gitu. Hmm, Nah, kalau misalnya dia sampai damage-nya gagal ginjal itu akut dalam konteks seperti ini, hmm, artinya pengeluaran zat-zat berbahaya ini sekarang ketutup, nggak ada. hmm. Yang harus dilakukan ya kita memang benar-benar harus ke ini karena untuk pertolongan pertama di rumah itu sedikit yang bisa kita lakukan apa tidak. Untuk kasus seperti ini, Ya, lebih baik lebih gitu baik ya. langsung. Jadi kalau menurut saya yang jadi penting kita ketahui adalah terutama karena untuk anak-anak ya. Hmm. Jadi kalau misalnya eh, anak-anaknya udah atau adik, kakak adik kakak ya seperti itulah pokoknya sudah mengalami penurunan urin, pengeluaran urin, nah itu jadi udah mulai ada bengkak lah. Ya udahlah kita coba cek aja gitu loh. Itu Hmm. yang mesti diinikan. Kayak misalnya kemarin em, sekarang kan sudah mulai banyak juga listnya ya. Hmm. Mungkin teman-teman juga bisa lihat listnya di BP POM Hmm. websitenya. Terus ceklah misalnya pernah minum itu atau enggak. Terus Betul. kita perhatikan aja apakah ada mengalami penurunan pengeluaran urin dan lain-lain dan mungkin ada baiknya juga untuk diperiksakan Hmm. seperti itu. Itu bagus sekali. Jadi mungkin nih kalau misalkan teman-teman atau keluarga yang di rumah yang kira-kira anaknya membutuhkan suatu obat, misalkan dalam berupa Mm-mm. sirup, akan lebih baik ditanyakan lagi atau mungkin juga menanyakan ke dokternya bisa nggak diganti alternatif selain sirup Bisa. untuk menghindari hal-hal ini gitu ya. Mm-mm. Nah, ngebicarain tentang sirup itu, Mas, kan Mas juga itu masalah chemistry ya, kimia itu ya. Itu sebetulnya kenapa sih Mas? Ada apa dengan etilen glikol? Artinya kan saya dulu waktu kecil juga minum obat juga masih kayak sirup ya. Ya, alhamdulillah sekarang masih hidup, belum ada gagal ginjal lagi. Kalau itu kenapa Mas sebetulnya? Kenapa sih sekarang jadi marak etilen glikol itu jadi salah satu seperti COVID gitu lah. Ya, banyak menyebabkan kematian juga. Jadi ini sepengetahuan saya sampai sekarang ya, tapi nanti Mm-mm. saya juga harus membaca lagi. Mm-mm. Sebetulnya etilen glikol itu biasanya digunakan di industri-industri kimia, termasuk industri-industri farmasi itu, salah Hmm. satunya sebagai pelarut. Tapi selain itu mungkin teman-teman dan Zul juga pernah dengar etilen glikol itu biasanya dipakai untuk apa? Misalkan untuk anti-freezing Oh. agent, tahu kan? Mm-mm. Misalkan di negara-negara empat musim kayak di Jerman gini, Mm-mm. biasanya apa sih bensin Mm. ditambahkan ethylene glycol biar nanti pas winter nggak Nggak beku nggak gitu. beku gitu. Hmm. Nah, tapi selain itu tadi saya utarakan di awal, jadi bisa juga digunakan untuk pelarut-pelarut organik termasuk di industri farmasi. Hmm. Cuma sepertinya beberapa tahun belakangan ini ethylene glycol itu sudah harusnya itu disubstitusi atau diganti dengan pelarut lain Hmm. yang lebih safe.
Tapi saya tidak tahu ya bahan penggantinya itu harusnya apa untuk sediaan farmasi itu. Nah, saya juga tidak mengetahui kenapa akhir-akhir ini di Indonesia, terutama di bidang farmasi, ternyata mereka kembali menggunakan ethylene glycol. Ini juga hal yang harus digali lebih lanjut. Mungkin juga karena harga, mungkin harga pelaut atau lain-lain, kita harus cari tahu lagi. Dan mungkin ada proses-proses tertentu yang ternyata mungkin ethylene glycol itu lebih efektif atau efisien di dalam proses industri ini. Jadi bukan hal yang baru sebetulnya ethylene glycol ini dipakai. Harusnya sih bukan. Cuma kita juga harus melihat MSDS-nya itu ya, Material Safety Data Sheet-nya itu. Jadi kan biasanya ethylene glycol ini kan boleh dibilang tadi udah lama banget gitu kan, sudah established, dan data-data tentang toksisitas racun dari ethylene glycol juga sudah ada harusnya. Dan ini mungkin yang kurang diperhatikan oleh industri-industri, batas toleransi dari ethylene glycol di dalam sediaan-sediaan farmasi ini. Oke. Sebelumnya juga bukan di Indonesia saja ya akibat sirup ini juga. Jadi kalau nggak salah itu di negara Afrika saya lupa negara Gambia atau Zambia gitu. Juga kejadian seperti ini gitu. Jadi ada sekitar 200-300 anak meninggal akibat minum obat sirup juga. Dan kemungkinan karena kandungan ethylene glycol Bisa juga. jadi. Nah, mungkin ini ujung-ujungnya adalah terkait dengan kebijakan dari pemerintah yang harus lebih strict lagi, terutama setelah ada kejadian ini. Walaupun seharusnya hal ini tuh harusnya tidak boleh terjadi. Karena sebelumnya juga kita sepertinya tidak pernah terjadi 10 tahun atau 20 tahun belakangan ini, Indonesia kan? Betul sekali. Oke Zul, barusan kan kita mendiskusikan terkait dengan gagal ginjal yang disebabkan terutama oleh ethylene glycol. Sebetulnya ada nggak sih penyebab-penyebab lainnya yang harus kita perhatikan juga? Kalau penyebab gagal ginjal itu kan sebetulnya karena tadi ya dia istilahnya pakai kayak glomerulus yang kayak penyaringan itu. Jadi kalau misalnya kita bisa bagi 3 itu sebetulnya ada 3 Mas. Jadi ada pre-kidney atau sebelum ginjalnya, kerusakan terjadi pada ginjalnya, dan juga ada post kidney atau di bawah kita setelah ginjal. Jadi kalau misalnya yang pre-kidney atau sebelumnya itu pre-renal itu kayak misalnya cairannya yang nggak nyampe sana. Kenapa cairannya bisa? Artinya kan karena kayak misalnya saringan gitu ya, saringan gitu, terus harus ada air yang masuk atau benda yang disaring yang bisa akhirnya disaring gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada cairan yang masuk ya nggak bisa disaring dong gitu kan. Jadi cairannya harus tetap masuk. Iya, jadi istilahnya memang nggak cuma harapan palsu lah yang disaring. Kayaknya sering ya. Terlalu sering. Mati nih. Ya, nah kalau dalam kasus ginjal, jadi darah yang masuk ke dalam ginjal itu yang harus adekuat. Contohnya apa yang kayak adekuat itu cukup gitu ya? Adekuat itu cukup, artinya mencukupi untuk tekanan darah dan lain-lain. Jadi bisa tadi salah satunya kayak tekanan darah terlalu rendah juga bisa, atau kayak terjadi perdarahan. Itu artinya akhirnya darah nggak ada yang masuk ke ginjal, ginjal pun bisa mengalami gagal ginjal atau kerusakan. Kalau di kidney-nya sendiri, di intrarenalnya atau istilahnya intrarenalnya ya, misalnya nanti teman-teman ngobrol setelah nonton video ini ngobrol sama keluarga nanti bilangnya intrarenal gitu. Wah, belajar dari mana gitu kan. Kalau intrarenalnya sendiri kayak kerusakan kayak tadi ethylene glycol, obat-obatan, kayak apa ya, obat-obatan yang bisa menyebabkan nephrotoxic. Mungkin logam-logam berat juga seperti merkuri, timbal dan lain-lain ya. Bisa kayak gitu makanya. Dan yang ketiga itu ya tadi postrenal, istilahnya tadi kan nanti ada ginjal ya, misalnya ada ginjal satu gitu, nanti ke bawah nanti dia ada yang disebut dengan kandung kemih. Nah kalau misalnya ada mengalami sumbatan di situ ataupun daerah saluran seperti itu sehingga urin itu nggak bisa keluar, karena urin nggak bisa keluar akhirnya dia naik ke atas gitu loh istilahnya kan, karena penyaringan lagi gitu iya ya? penyaringan kan terus terjadi ya, artinya produksi urin akan terus terjadi tapi tidak bisa keluar, akhirnya penyumbatan, karena dia penyumbatan dia akhirnya balik lagi ke atas. Itu yang bisa menyebabkan juga terjadi gagal ginjal ataupun perasakan ginjal seperti itu Mas. Nah itu
berarti secara umum Hmm. bisa terjadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita ngebahas tentang pencegahannya deh, Hmm. sebelum hal-hal tersebut tadi terjadi. Mudah-mudahan nggak usah terjadi ya, Taya. Pertama mungkin karena kita dalam kondisi saat ini dengan adanya kasus ethylene glycol ya kita Hmm. mesti aware banget antara list ethylene glycol gitu. Jadi mungkin juga bisa ditanyakan kepada apoteker misalnya teman-teman Hmm, hmm, ada hmm. ada beberapa obat ini gimana, apakah sudah berdasarkan BPOM aman atau tidak. Hmm. Bepom. Selanjutnya ya biasanya karena kita terkait ginjal ya itu minum yang cukup, Hmm. artinya 2 sampai 3 liter per hari, Hmm. atau kalau misalnya kita ngebayangin sekitar 8 jam waktu tidur berarti waktu aktivitas itu sekitar 16 jam, Hmm. ada sekitar 1 gelas yang 250 itu Hmm. setiap 2 jam, jadi kayak Hmm. bikin reminder untuk setiap 2 jam untuk minum gitu. Ataupun salah satunya kalau dulu dosen saya Hmm. di fisiologi di UGM itu sempat bilangnya adalah lihat aja warna Urin. urin, betul sekali. Lihat Hmm. warna urin itu merupakan salah satu indikator apakah kita sudah cukup minumnya atau belum. Tidak. Hmm. Kalau semakin dia semakin pekat, artinya itu tidak cukup Hmm. atau tidak cukup minum atau masih kurang cairan. Jadi Hmm. semakin banyak cairan semakin bagus. Jadi artinya semakin pudar warna urinnya akan semakin bagus. Betul Betul. sekali, artinya Hmm. itu juga. Ini saya dapat artikel nih, sebetulnya kapan sih waktu yang baik untuk minum air, seenggaknya untuk ngingetin aja gitu ya. Iya. Jadi si artikel ini bilang, jadi pertama dilakukan adalah setelah bangun tidur. Mm-mm. Yang kedua sebelum sarapan 30 menit atau 1 jam sebelum sarapan. Yang Mm-mm. ketiga 1 jam setelah sarapan. Mm-mm. Terus yang keempat 30 menit sebelum makan siang. Mm-mm. Terus yang kelima 1 jam setelah makan siang. Ini artikelnya lambat sekali. Terus setelah itu saat break untuk teh. Ya. Kemudian 30 menit sebelum makan malam dan sesaat sebelum tidur. Jadi ini ada 8 waktu yang disarankan artikel ini gitu loh. Jadi Mm. untuk mengingat ujung-ujungnya kita bisa minum 18 gelas Ya, per ya hari itu gitu. bagus ya. Mm-mm. Artinya sih yang penting adalah bagaimana kita bisa minum sekitar 2 3 liter Cukup. ya cukup untuk Cuma kadang sehari. seperti saya sendiri, misalnya udah keasikan kerja gitu ya, suka lupa. Jadi akan lebih baik kalau kita juga mungkin bisa nih, jangan hanya waker untuk bangun aja, tapi untuk Beker minum air minum ya. ya. Kalau sekarang, kalau saya ini triknya seperti ini Mas. Kayak misalnya Kang, eh, kayak Gimana? bikin bukan ini, jadi pakai botol minuman berapa gitu ya, jadi dalam sehari itu saya udah harus habis 2 atau 3 gitu, itu Oke. dia yang ini. Tapi itu kan kalau di rumah, kalau Ya. misalkan lagi jalan, gimana Kan nih? saya bawa Kan Wah, 2 liter berat, apalagi udah isi tasnya banyak, oh terus gitu tambahin ya. 2 liter, kan 1 liter air sebenarnya satu 1 kilo kilogram. Kalau misalkan 2 kalau liter berarti lama. anggap aja olahraga Iya beban. Pak. Sip. Bisa lah, bisa. Jadi ada lagi nggak nih? Ya selain untuk minum ya, terutama bagi tadi kan karena kita sudah membagi kerusakannya antara prerenalis, renalis dan Hmm. postrenalis, Hmm. bisa juga misalnya ada teman-teman yang punya sakit kayak misalnya tekanan darah tinggi Hmm. ataupun tekanan darah rendah atau jantung dan lain-lain, minum obatnya yang teratur. Fungsinya apa? Biar nanti istilahnya cairan yang masuk ke dalam ginjal itu cukup juga. Oke. Seperti itu. Dan yang terakhir ya tadi menghindari obat-obat yang seperti nefrotoksin atau istilahnya Racun untuk racun ginjal. ginjal Ah, ah. seperti itu. Terutama logam-logam berat. Iya. Kalau minat logam berat dulu yang saya pelajari biasanya banyak sekali di Indonesia itu terdapat pada makanan-makanan dari seafood gitu Oh, karena seperti apa? jadi Eh, karena itu kan masih banyak industri-industri yang membuang sampah limbahnya itu ke sungai dan ujungnya sampai ke oh. laut, dan terutama berasal dulu waktu Hmm. penelitian S1 ada teman-teman gitu yang Hmm. melakukan analisis logam-logam berat di Muara sekitar Jakarta. Ternyata di sekitar sana banyak sekali waktu itu ya. Tapi Ah. mudah-mudahan itu kan beberapa tahun yang lalu. Sekarang Hmm. mungkin peraturannya sudah berubah, jadi mungkin sangat
mudah-mudahan berkurang drastis sekarang. Jadi mudah-mudahan safe untuk makan makanan seafood, terutama kerang-kerangan gitu ya di sekitar situ. Begitu kira-kira. Ya, terima kasih. Oke, kira-kira ada tambahan lagi, Zul? Ya, kalau dari saya sih itu aja sih mungkin, jadi ya mengingatkan lagi untuk kita coba update lagi untuk masalah listnya itu mungkin yang paling utama ya, sama mulai melihat kembali cairan yang dikeluarkan istilahnya ada berkurang atau tidak seperti itu, yang itulah yang jadi istilahnya mungkin istilahnya agar dia tidak berkembang misalnya pahit-pahitnya sampai sedikit terkena itu tidak berkembang menjadi Parah lebih gitu. buruk Ah, begitu. oke. Jadi Dan pertama perhatikan berkemihnya apakah berkurang, kedua terutama warna dari si urin itu sendiri ya. iya, Oke. betul. Oke, Ada lagi ada yang lagi? mau tambahkan? Dari saya tidak ada sepertinya. Kayaknya cukup dulu lah ya. Jadi mungkin. untuk episode gagal ginjal akut dimulai dari sirup etilen glikol dan gejala-gejala umum sampai dengan akut ginjal yang secara general atau umum udah kita bahas. Insya Allah kita bertemu lagi di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua Hannover, educating people.